Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu lah ya, yang wajib tetap lah. Terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran atau turu kan. Mergo kok dia akibat terus setan memberi bisikan, "Loh nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul." Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono kan turu ora tau ndonga ya. Timbang ngabra-abri Islam ya, timbang eleng-eleng apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramanti. Macam. Daripada ngono ora usah kok. Tahajud turu ya. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saya enak ide itu ya jarang. Saya sering didolani muhibin terus bilang, "Gus saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini." Saya bilang, "Gak waduh orang dongo, nak ramandi darane ulama dongane ramandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing raro bupati saya juga beli." Ribet kan? Ketika mereka jadi mengunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu. Kalau minta nasihat, tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya gini kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Itu selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah enggak boleh terdikte oleh doa kita, enggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, madzhab Hasan Asy'ari ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya madzhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam madzhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah dalam madzhab Abul Hasan Asy'ari kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana dulu? Asy'ari apa Sanusiyah? Nah, alhamdulillah sama-sama tidak paham ya sudah. Akhirnya sudah, ya nggak kemana-mana kan gitu. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan ini biar khas pesantren atau khas NU kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim halaman 24. Ya halaman 24 sama 25. Tak baca ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah. Fayas'alu Isa an syirari ahliha. Wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya saya tak di situ. Nah, terus akhirnya faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi barat dokter. Di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak Kiai Jazab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang entas yang nakal, nak tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah itu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa.
Kalau kamu dokter penelitian tuh cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah, sama kalau ngentas kefasikan, ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah, kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan ngadut. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah, terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas, terus gak mau mendengar kita. Misalnya gini, contoh gampang, tak beri contoh Pak D. Jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi misalnya sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen keislaman. Mesti pawanan kamu nyimpulkan, ternyata pacaran itu tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengah. Ini berarti as-sukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak runo mesti raja kuponaan. Akhirnya yura runo, mesti ngerti nak mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponaknya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga enggak sempat bina wong rono rawani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponaknya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya agak terlalu lunak, enggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah, tenang terus anteng, nggak gejol-gejolkan. Itu udah ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim mesti wibawa, meneng tambah banget wibawa. Kalau Quran sering gojol rektor macam-macam. Terus wong wanita kok saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ngene yang ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya soal rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istihadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya wibawa, mau pasar gue tasbih dulu. Iku mesti wong salaman ya lu donga yakin. Tapi baru kayak roda uraan ketemu wong-wong, coba pening di, maaf pening di. Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tua kok. Akhirnya tanya. Jadi uraanku itu amdan. Tidak sampai asli. Uraan. Karena ada uraan lah tetap tidak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan itu ya banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang. Bahkan di bis sering ketemu orang. Wah beneran Gus kalau badhe suwanjana badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmoni. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya saja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-tors. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal itu wajib mandi tidak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu walam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi pun kumpul ibu sakit inzal sepundi. Guys betul lagi. Ya ada yang tanya macam-macam. Ini saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Panjenengan nyeluk pas kalau kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mu'min thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Sementing kok nak salat ya adus sik.
Tapi Nabi sekali pakai madzahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang nggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi relax, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang nggak pantas. Ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan bi. Wah gak roh, gak tahu diambung kan Nabi pas Ramadan. Tanya Sauda, wah malah orang arah diambung. Kalau Sauda itu kan tua itu. Lucunya istrinya dia jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, ya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usulnya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah, tanya Aisyah. Ya Amirul, ya umal mukminin gini-gini. Ya, Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qobbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung ora. Iku udah biasa di sini. Ya sebetulnya ayo. Nah, ini artinya seasik itu. Jadi karena Nabi sing ngrasa serodok tuwa. Wah, aku ora tahu ya. Aisyah. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu. Makanya dia balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya ora iso, tapi mau gawe kaidah Islam rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal, itu mbok malaikat Jibril rawani. Ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Ibu yo gojo-gojo kan ambek makhluk gojo. Ibuli-bulian jorosan itu. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, dintas sebagai pangeran, terus ditudono swarga. Gusti, swarga, semiler tok ora wong wayu, roh wis mung ngiler tok. Berjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah loh ya, gak jaluk apa-apa meneh, mboten Gusti. Sekali satu ada di neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Yes. Wawahi, la as'alu ghairah. Maksudnya ghairah khoslah, ghairah tilkal khoslah. Ini ku selain keluar dari neraka saya tidak akan minta lagi. Di dono swarga wong dokel ono seru wibet kan. Sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga. Swarga wis macam-macam. Gusti mosok roh tok. Ora oleh mlebu jarene ra janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Jadi pangeran jawabe gampang didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya tidak minta surga, sementing enggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Setelah lama itu diadupno swarga njuk mlebu swarga, terus diadupno neraka. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Ini jawabe lucu. Atas tazi bijinan ngenyek kula. Engkar warah di swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga kan, mlebu swarga tamanna, sangen-angen sing mbok jaluk apa? Orang angen-angen yang indah-indah, laka, wa asratu amsal yasiku tak turuti wa asratu amsalih lan lipatan kesepul. Jawab wong lanang iki lucu, atas tazi ubi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karuan aku ora mantu. Terus dari pangeran la astazi ubika walakinni alama asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat sing bantah pangeran atas alufia mayusidu fiya wa sikut. Karena Allah dengan madzahirul jamal. Sing paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Melangkahi. Nabi Musa menangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya ini apa-apaan? Dan Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Gak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril. Reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya rohidatahu. Allah sapal gayanya Musa. Dia. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah.
tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50, gentena Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak menguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang menguntungkan, sebenarnya tidak niat menguntungkan kita, tapi menguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti dong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik, ada bantah. Bareng Nabi Musa, kenapa celuk pengira? Kalau akan sholat ping seket. Inna umataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umatmu. Serai-rai gak umatmu orang arah kuat seket. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso menang umat. Berarti sebetulnya itu masih pakai gengsinya gitu. Wis ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu gak terima. Wong umat saya aja yang lebih kuat. Gak kuat apalagi umatmu. Dan terus kemudian irji ila rabbika fas'al takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambil Allah itu ringanan mau 5 tok. Jadi cek 45. Balik Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umatku ra kuat dadi sebenarnya dia bilang. Umatku ra kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang, yo beda umatku be umatmu. Ribet kan? Itu. Lho Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan? Tidak punya akhlak Malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu, akhlak yang baik gitu. Ya akhlak yang mujur, bukan yang malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa cek usul masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Terus iya ada tuntas betul bebas terus munggah ada laupun ngapain itu akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah saya ini malu sama Allah Musa sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal, itu Nabi Musa gak berani. Yaitu di hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam. Ya Adam anta abil basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani nafsi. Nabi Ibrahim gak, termasuk Nabi Musa ketika di itu ya gak berani karena Allah dengan madzahirul jalan itu Nabi Musa gak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah, yaitu saya membunuh seseorang yang gak disuruh oleh Allah membunuh itu, yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad, pas ke Nabi Muhammad Allah dengan madzahirul jamal, dengan madzahirul jamal sampai kajian Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamani ya rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Ya di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu? Itu dari af'al tafdil Eva Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat tuh. Amal sudah ada manfaat, ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu tidak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap duwe hak yaf'alu ma biasa atau yaf'alu ma yurid.
Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat, amal ra iso dikirim wong mati, amal ra iso dikirim. Yo pengiran kok mbok atur. Kalau kita yang mengirimkan tidak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan untuk qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, untuk qadar ora iso dirubah sekali dicatat selesai. Jari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa ya huwa ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqa wasatu safa. Ismat sirahmu angkat, kunjuk apa tak turuti. Semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah. Yang enggak terbatas kekuasaannya, enggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Makanya wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNU yang macam-macam lah. Semua orang potongannya budi itu hati-hati. Itu berarti makamnya Madhahirul Jalal. Orang sing amin guyon, naik makamnya Madhahirul Jalal. Orang sing rajilas ini gitu. Nak guyon buanter, nak nangis yuk buanter. Jebule urusan utang lah ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks. Karena agama ini harus bifarohin wasururin. Enggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah, harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang takutnya gini. Sekali saya ada senang jadi presiden buruk. Ternyata ada wong alim ora enak, itu contohnya. Sampai merengut, terus uripe susah. Nanti orang enggak berani jadi orang alim. Mungkin saya akan buktikan bahwa saya lebih bahagia di Bang Rektor. Nanti orang yang jadi rektor semua ingin jadi orang alim. Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja, tanya, Gus, kenapa jenengan bela-belain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU, sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara gini. Tak bilangin gini, sampai rektornya itu istighfar. Saya bilangin gini, ini sekaligus tak kasih tahu ini rektor Unisma ini. Tak bilangin gini, andai kan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup betul. Kok bisa, Gus? Misalnya ada perempuan haid faqal adat. Itu kalau untuk tahu hukumnya haid daftar dulu ke Unisma. Daftar dulu kan? Setelah daftar nunggu pelajaran haid. Baru tahu haid setelah 3 tahun dari masalahnya. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, Gus anak kula nu haid ngeten-ngeten mboten normal hukumnya piye? Oh hukumnya ngene dibalekno ning adat. Ora usah registrasi, ora usah daftar. Jadi ya harus ada istighfarnya lah. Unisma juga harus istighfar, semuanya harus istighfar. Karena ada sisi yang nggak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat, yang boleh kemenak yang punya gelar. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin. Nah karena kiai tidak punya gelar tidak bisa jabat di situ. Saya juga istighfar. Jadi tidak sampai untuk istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar. Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok kepen roh hukum haid dengan ini kuliah sih. Nanti itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Terus kapan dia ini sholat? Jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya. Terus saya sering ketemu. Terus saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya. Itu gimana itu kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok. Kalau nggak cerita nggak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan tidak gampang. Nah, tapi kalau tanyanya di kampus registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu? Semester 5 baru tanya. Iya kan? Semester 5 ya? Itu kan. Jadi jangan kira terus sistem Unisma itu yang terbaik di dunia, tidak juga kan? Tidak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya ada. Tapi sistem kiai loh, Bangun juga sering pesen saya. Kowe kudu seneng pegawai negeri ya. Piye sing jaga agama pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Roba sama matur itu di depan para kiai.
Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri, ya kan? KUA negeri. Ya. Barokahnya mereka negeri dijamin negara kan? Barokahnya Muslim berkebutuhan Islam, akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar, karena banyak duta besar Muslim berkebutuhan masjid. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah. Di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga enggak, kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanyakan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 masih daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Payahnya pas ketemu dosennya, saya tidak pernah ribet kan? Pas dosennya cowok gitu. Jadi sudahlah, makanya ini. Iya, makanya ini kan bentuk kearifan. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan. Saya sering didolani KUA itu. Itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Seorang lagi suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen, bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Tapi kamu nggak punya suami. Ya tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani. Meskipun tidak tercatat, karena secara fikih meskipun tidak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Jadi coba kalau nyun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya nggak punya suami, ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka enggak, karena didikan kiai nggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa karena nggak tercatat. Tapi secara hukum santri nggak bisa dong menikahkan perempuan sing dadi zaujin yang punya suami. Jadi barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai, nggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA mengikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai. Sehingga ya nggak berani akhirnya, meskipun aku udah pun rokok mbak, gak iso. Dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa orang yang tanya, dari Kalimantan, dari Aceh. Gus di kampung saya ada masjid 2 itu yang sama, ada yang dari orang perkotaan. Gus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung dia jawab, sah. Dalilnya ini. Ya sudah, nah, tapi kata Imam Syafi'i gini harus orang 40, itu madhab Syafi'i, dalam madhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet, masuk ajudan dulu, asisten dulu, panjang. Gua itu kan ribet kan. Memanggil dosen, dekan VAI dipanggil, dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Ausul fikih, ayo nekuni itu baru seminar, nunggu dulu mbak, ini orangnya baru. Kok panjang ya? Bisa tutup Islam kalau kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan nggak ketemu di jalan. Dulu Mbah Zubair kata Mbah Mun, saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Bisa Mbah Zubair yang ngono, anak nong takok besuan gak oleh, gak takok ning kene ae. Jawab biasa ditanya orang ngetek-ngetek kan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup ya kok sih. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya. Buatan prayogi tenggalan nginjang mawon matur. Ya sebetulnya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram, coba bayangkan ya, kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau ninjang mawon dugi kula, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, boten prayogi ngendikan ngoten teng dalan ngenjang dengan itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok itu saja.